Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya, mau kita akan meneruskan alur cerita dari Hyunso yang melawan Mr. Neck. Langsung saja naik pesawat bareng si Puput dan cerat cerit cerut. Debat kali ini diawali dengan Hyun yang setelah berjabat tangan dengan sosok bocil di dalam Absolute Death itu, lalu terlihat Hyun yang matanya bersinar dan tubuhnya yang tercabik-cabik, sedangkan di luar Absolute Death Pak Tua Master bergumam, "Tidak disangka, tidak mempunyai tubuh fisik akan merepotkan seperti ini. Aku tidak boleh sampai kehilangan muridku gara-gara perubahan takdir yang aneh." Sambil Pak Tua cemas akan keadaan Hyun di sana, dan Mr. Neck di sana pun bersama gadis payung juga sangat cemas. Gadis payung berkata, "Entah bagaimana caramu bisa bertahan selama ini, tapi ini adalah akhirmu. Tidak pernah aku melihat seseorang bertahan selama ini di sana." Sambil ia melihat bola Absolute Death di sana itu, terlihat Hyun yang di sana seakan sesuatu yang tercabik di atasnya, sedangkan di sisi Pak Tua ia berteriak cemas, "Hyunso, muridku!" Dan juga tatapan dari Mr. Neck yang tajam ke arah itu. Lalu terjadi ledakan dahsyat dan Mr. Neck berkata, "Berakhir sudah." Tapi gadis payung dengan cemas berkata, Tunggu sebentar, itu..." Di sana ternyata pusaran aura membara yang mengelilingi bola cahaya. Lalu keluarlah si Hyun yang hanya memakai celana. Hyun berkata, "Kalau terlambat sedikit saja, mungkin aku sudah sampai di alam baka." Sambil ia tersenyum. Tapi tiba-tiba di sana Pak Tua marah berkata, "Bajingan, bisa-bisanya kau membiarkan dirimu bermandikan darah." Di sana terlihat di jarinya Hyun terdapat sebuah cincin. Mungkinkah itu cincin perwujudan dari bocil tadi? Hyun berkata, "Maaf Pak Tua Master, tapi kondisiku sekarang benar-benar hebat." Pak Tua menjawab, "Oh, sungguh? Kalau begitu kau pantas menerima pukulan. Berani sekali kau membuatku begitu cemas, bocah sialan." Hyun berkata, Maafkan aku Pak Tua." Lalu terlihat di sana Hyun yang sedang menunduk dan bergumam sendiri yang dilihat oleh Mr. Neck dan gadis payung. Lalu Mr. Neck berkata, "Apa-apaan bajingan itu? Sedang apa dia?" Lalu Hyun melihat ke arah mereka. "Aku akan mulai menghukum mereka dulu. Aku punya urusan yang harus diselesaikan dengan mereka." Tiba-tiba Mr. Neck akan menyerang berkata, "Apa yang kau gumamkan?" Di sisi Hyun ia tersenyum lalu menggunakan skill accelerate. Lalu muncul notif, "Anda menghirup mana." Terlihat Hyun yang sedang menghirup mana di sana, dan ia menyerang dengan cepat ke arah Mr. Neck menggunakan Tree Impact. Mr. Neck berkata dia menjadi lebih cepat, tapi terlihat Hyun dengan cincin di jarinya itu hanya memegang dada Mr. Neck. Lalu Hyun menekannya. Terlihat Mr. Neck yang berteriak kesakitan dan terjadi ledakan di sana. Lalu Hyun sambil celananya yang sobek-sobek, ia berkata, "Daya ledak dari mana yang menembus Tree Impact berpengaruh? Kau tidak mungkin bisa menahan itu." Lalu tiba-tiba gadis payung berkata, "Jangan sombong," sambil ia menyerang dengan skill jurinya, tapi dapat dihindari dengan mudah oleh si Hyun itu. Sambil Hyun mendekat ke arah gadis itu, Hyun berkata, "Jangan sombong, itu kata-kataku." Sambil ia di hadapan gadis payung itu. Lalu Hyun menyerang gadis payung tapi dapat dihindarinya. Di sana gadis payung bergumam, "Sial, dia bahkan lebih cepat dari Neck." Lalu tiba-tiba Hyun berada di belakang gadis payung itu. Hyun berkata, "Cepat bukan?" Lalu gadis payung terkejut. Ia melirik dan Hyun memperlihatkan cincinnya. Ia berkata, "Kau lihat ini?" Lalu gadis payung bergumam, "Melihat itu? Kurasa aku pernah melihat itu di suatu tempat." Di sana Hyun menyerang lagi si gadis payung itu. Hyun berkata, "Ini pemberian anak yang kalian siksa. Tebuslah dosa-dosa kalian." Terlihat gadis payung yang cemas ketakutan. Lalu pukulan Hyun meledak di depan gadis payung itu, lalu hancur. Dan di sisi Mr. Neck ia kesakitan berkata, dasar bajingan." Lalu terlihat Mr. Neck memegang sebuah bola kecil merah dan ia bergumam, "Karena situasinya sudah seperti ini, Immortal Transcender, kalau aku memakan eliksir ini, aku akan mendapatkan 3 kali lipat kekuatan yang melampaui batas tubuhku. Tapi aku tidak bisa bergerak selama 1 tahun karena efek samping itu." Lalu ia menelan bola eliksir itu dan tatapannya pun berubah, dan ia tiba-tiba berteriak. Lalu tubuhnya berubah sangat mengerikan dengan tanduk di punggungnya. Ia bergumam, "Bahkan aku harus bertindak sejauh ini.
Aku harus memenangkan pertarungan ini. Maju kau Pak Yunso, sambil ia mengaung keras di sana. Tapi tiba-tiba pipi Mr. Neck ada sesuatu yang menghantam. Ternyata itu adalah si Yunso yang dengan cepat memukul wajahnya. Mr. Neck berpikir, aku masih kurang cepat meski aku sudah memakan Immortal Transcendent, sambil ia terpental jauh karena pukulan Yun itu. Lalu Yun menggunakan skill Falling Heaven. Tiba-tiba Yun berada di depan Mr. Neck lagi sampai Mr. Neck terkejut dan Yun ancang-ancang akan memukul. Terlihat di sana tangan kanan Yun seperti ada sesuatu yang menyeliputinya. Lalu Mr. Neck melotot bergumam, tunggu. Lalu Yun menggunakan Seed Impact dan menghantam Mr. Neck itu. Mr. Neck berkata, itu mustahil. Di sana Yun berkata, minta maaf, ini milik orang yang kalian siksa. Terlihat Mr. Neck yang mengeluarkan darah di mulutnya sangat banyak dan Yun akan memukul lagi menggunakan senjata barunya itu. Tak terasa pertarungan itu membuat celana Yun hancur. Terlihat Yun di sana yang tanpa busana dan di sana terdengar suara bocil yang berkata, terima kasih Yunso, aku sedikit lebih lega sekarang, sambil Mr. Neck yang terlihat kesakitan dan tepar. Lalu di sisi Yun terdapat notif baru, Heli level 1, max level 3, tipe Ego Ring tingkat A+, dapat ditingkatkan dengan X maksimal. Heli adalah cincin itu, Lalu notif muncul lagi, kemampuan cincin ini dapat berubah menjadi bentuk apapun yang diinginkan pemakai. Efek akan mengikuti bentuk yang ditirukan. Jenis bentuk akan lebih banyak dengan semakin tinggi levelnya. Lalu notif muncul lagi, deskripsi, jiwa yang menjalani kehidupan yang kesepian di dalam kematian dapat membangkitkan jati dirinya. Setelah bertemu penyelamatnya, dia akan melakukan penebusan dosa atas orang-orang yang dibunuhnya dengan menyelamatkan nyawa orang lain bersama penyelamatnya. Di sana terlihat cincin itu yang berubah menjadi sarung tangan keren, lalu berubah menjadi cincin lagi sambil Yun dan Pak Tua menatapnya. Pak Tua berkata, itu benar-benar kuat. Yun menjawab, tidakkah seniman bela diri sering mendapatkan kesempatan seperti ini? Hahaha. Pak Tua menjawab, kesempatan yang kau dapatkan terlalu banyak. Ngomong-ngomong, kau tidak membunuhnya ya? Lalu Yun berkata, aku masih punya banyak pertanyaan untuknya, sambil terlihat Mr. Neck yang tepar pingsan di sana. Lalu Yun berkata, contohnya seperti alasan portal dibuat, kenapa mereka menghubungkan portal ke bumi, dan tentang tujuan akhir mereka. Pak Tua berkata, apa kau ingin aku ajari teknik menyiksa? Di sana Yun kaget karena omongan Pak Tua itu. Lalu Yun berkata, oh iya, aku harus memperkenalkanmu pada seseorang, Hali. Lalu terdengar cincin di sana menjawab, iya, dan muncul sosok Hali. Lalu Pak Tua mendekatinya dan Hali ketakutan ke arah belakang Yun. Hali berkata, kakek itu menakutkan. Lalu Yun berkata, sebaiknya kau memperkenalkan dirimu. Hali menjawab, tapi dia menakutkan. Lalu Hali memperkenalkan diri sambil membungkuk berkata, halo, namaku Hali. Lalu Pak Tua menjawab, kau punya sopan santun ya. Lalu Yun berkata, dia pedang pendek yang waktu itu. Dan Pak Tua terkejut berkata, apa ini wujud asli dari pedang pendek itu? Pedang pendek itu kematian. Apa yang kau pikirkan? Lalu Yun berkata, itu bukan keinginan Hali, dia sudah terbebas sekarang. Pak Tua berkata, kita tidak tahu yang mungkin akan dilakukannya. Lalu Yun menjawab, dia cuma anak malang yang dimanfaatkan selama ini. Lalu di sana Pak Tua terdiam sejenak dan ia berkata lagi, kemari. Hali pun ragu dan takut, tapi dirayu oleh Yun yang berkata, tidak apa-apa, dia bukan orang yang menakutkan. Yun lalu bergumam, ya kadang-kadang dia memang menakutkan. Lalu Hali menuju ke arah Pak Tua dan tiba-tiba kepala Hali disentuh oleh Pak Tua dan tulisan di tubuh Hali menyala. Lalu terdapat kepulan asap yang mengelilinginya dan Pak Tua melepaskan tangannya dari sana dan Hali pun terkejut senang berkata, ukiran di tubuhku menghilang, dia seperti penyihir. Pak Tua berkata, aku cuma menghapus sebagian kecil dari itu tubuh yang sudah membunuh banyak nyawa. Yang kulakukan cuma menyingkirkan debu pada kulitnya. Terlihat sosok pencabut nyawa yang dikelilingi tengkorak di sana. Lalu terlihat Hali yang terdiam dan Yun yang berkata, aku akan membantunya terbebas sepenuhnya. Lalu Pak Tua berkata,
kau sudah tambah dewasa bocah. Lalu Yun bertanya, Hali, apa ada jalan keluar dari tempat ini? Hali menjawab, ada itu, sambil terlihat payung si gadis payung itu. Sedangkan di luar portal terdapat Hunter Arman yang masih menunggu kembalinya Yunso di sana. Hunter Arman bergumam, sial, tidak disangka aku bisa merasa tidak berdaya seperti ini. Lalu terlihat gedung asosiasi yang terlihat juga ruang darurat. Di sana ada Limin Ah berkata, aku kembali setelah menyelesaikan situasi. Tidak ada kejanggalan sama sekali. Di belakang ada gaun yang berkata, tapi Hunter Yunso belum kembali. Lalu Pak Kepala Cabang pun berkata, karena masih ada Arman yang mengawasi tempat itu, mari kita menunggu. Lalu tiba-tiba portal di sana bersinar dan Arman terkejut karena itu, dan muncullah kaki dari sana. Ternyata itu adalah Yunso yang membopong Mr. Neck dan membawa payung pink itu juga. Yun berkata, aku kembali. Dan Arman berkata, Hunter Pak, kau kembali. Orang itu. Lalu sambil ia berlari menghampiri Yun itu, Yun menjawab, dia orang aneh yang tadi, dia adalah Mr. Neck. Hunter Arman berpikir dia berhasil mengalahkan monster sekuat itu dan kembali hidup-hidup. Sambil ia melihat Yun di sana, Yun berkata, kurasa ada baiknya kita membawanya ke komite strategi portal. Arman bertanya, untuk diinterogasi? Lalu Yun menjawab, iya, dan kurasa komite strategis portal lebih cocok untuk melakukan penelitian dalam sesuatu yang harus diteliti. Sambil Yun menyerahkan payung itu kepada Arman, lalu Yun berkata lagi, ini item yang membentuk portal. Arman menjawab, ini akan berguna ketika Anderson menelitinya, tapi ku yakin pertarungan kalian benar-benar sengit sampai membuatmu telanjang bulat begitu. Di sana Yun kaget karena baru sadar bahwa ia sedang telanjang. Yun tersenyum berkata, aku bahkan tidak menyadarinya karena sibuk bertarung. Di sana Arman menyempatkan diri melirik itunya Yun yang sedang bergoyang, dan Arman berkata, kurasa kau tidak perlu menutupinya karena tidak ada yang membuatmu malu ya. Di sana Yun tersenyum berkata, bukan begitu. Lalu Arman melepas rompinya dan mentutupkannya ke area bawah Yun, sambil Arman berkata, ku tahu kau membanggakan itu, tapi orang-orang akan segera datang. Kita harus melindungi bagian bawah pahlawan. Lalu Yun berterima kasih pada Hunter Arman, dan tiba-tiba datanglah banyak reporter di sana yang ingin mewawancarai si Yun itu. Yun bengong. Di sana dia ditanya, apa kamu Hunter yang mengalahkan Hendrik? Dan lain-lain. Dan beberapa saat kemudian kediaman si Hyun, dan terlihat televisi yang menayangkan Hyun yang bertuliskan Hunter Park Yunso mengejutkan Korea Selatan karena muncul telanjang. Ternyata di sana Pak Tua dan Hali menonton TV itu. Pak Tua berkata, kalau Arman tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, dia bisa menyombongkan dirinya yang telanjang bulat. Sayang sekali. Hali bertanya, menyombongkan apa? Demo mungkin Hyun akan menyombongkan titiknya yang S-rank itu. Ada. Di sana terlihat Yun yang masih tidur, dan Pak Tua berkata, sekarang sudah sore, cepat bangun, rapikan kasurmu. Kan dia pasti menyombongkan itu karena dia sekarang tidak memakai apapun. Lalu di sana Hali tertawa dan berkata, menolak memakai pakaian. Lalu Yun berkata, Hali, jangan menerukan sesuatu seperti itu. Ini karena aku tidak memikirkan apapun ketika pulang. Lalu Pak Tua menghampiri Yun dan melihat ke arah itunya Yun dan berkata, sayang sekali pakaian itu menutupinya. Akan lebih menyenangkan kalau kau memamerkan seluruh tubuhmu. Lalu Yun marah tidur lagi. Hali bertanya, Pak Yunso, apa kau marah? Lalu Yun menjawab, tidak, panggil aku Yunso saja. Lalu mereka berdua tertawa, dan Pak Tua berkata, dia kesal karena dia tidak bisa pamer, biarkan saja dia. Hali berkata, nanti dia akan kembali normal. Berhenti. Lalu Yun mengambil bantal dan melempar ke arah Pak Tua, tapi dapat dihindari dengan mudah olehnya. Di sana Pak Tua berkata, kita sudah saling kenal. Tidak masalah meski kau jalan-jalan telanjang di rumah, karena tidak ada orang yang melihat itu. Aku akan membantu melihatnya. Lalu Hali yang selalu menirukan gerakan Pak Tua berkata, aku juga bisa melihatnya. Lalu Pak Tua berkata lagi, pakai celananya. Dan Pak Tua lalu duduk di samping Yun dan berkata lagi, Yunso. Lalu Yun menoleh dan Pak Tua berkata lagi, ada yang ingin ku sampaikan. Yun lalu duduk berkata, iya Pak Tua Master. Pak Tua Master berkata, jadi. Lalu Yun melihat Pak Tua dan Yun bergumam,
Kenapa dia ragu-ragu? Lalu Pak Tua berkata, aku ingin mangan rameon sekarang. Cepat masakan aku rameon sekarang. Lalu Yun terkejut dan terjatuh karena dikira Pak Tua akan berkata serius tadi. Di sana Yun sebal karena ulah mereka berdua. Lalu Yun memegang ponselnya. Dia berkata, baiklah, karena kita mempunyai anggota keluarga baru, aku akan menunjukkan kalian dunia baru. Sambil terlihat menu makanan di ponsel itu. Lalu mereka berdua terkejut. Kemudian Yun berkata, mari mencobanya semuanya. Babi asam manis, pangsit panggang, ayam kuyeng, dan jampong. Pak Tua berkata, kau mau memakan semuanya sebanyak itu? Lalu Yun menjawab, itu bisa dilakukan karena kita punya aplikasi pengantaran di Korea. Lalu terdengar pintu yang diketok seseorang. Patat. Dan terlihat makanan yang lezat sudah di meja dan bersambung. Mok mok.